Lanjut. Ya, yuk Kon, balik lagi Kon. Ya, Kon. Iya, lagi. Nah, ini direkod nggak? Direkod nggak ini? Oke. Yuk Kon. Iya. Tunggu feedbacknya. Nah, inilah. Aduh, ayo Kon. Come on, ayo Kon. Ya, come on. Ayo, come on. Dapat. Mas. Udah. Setan tuh cewek. Itu orang bisa nengok. Oi, boy. Ya. Ayo, come on. Minggu. Oh, Balik-balik dia. Nasdaq yang paling cepat, Pak. Cuma ya itu, Nasdaq itu ya gitu deh, resikonya juga tinggi. Wah.
Ya, kalau dapat ngambil di Nasdaq malah bener banget tadi. Cuma ya kalau modal kita pas-pasan di Nasdaq itu nggak dianjurkan gitu. Dianjurkan. Terus tradingnya lebih pas tuh yang pas sesi Amerika. Jadi mulai jam, kalau bulan ini berarti mulai jam 21.30 gitu. Lebih pas dia. Aduh, udah asik tadi dia. Balik lagi. Ayo lah, Fon. Come on. Ada yang lain dulu. Ya lagi tenang semua lagi. Data selanjutnya itu jam 21 berapa tadi? 45 nggak salah. Iya, 21.45. Come on. Ya, dari sini deh masih. Come on. Iya. Iya. Hmm?
Iya. Yalah, come on. Nengok deh. Ya, nengok sini. Nengok. Kamu nengok sih itu doang. Jangan ya, come on, Pon. Lewat. Iya, tidak lagi nengok. Chat tadi abang kan. Aku misalnya aku nengok. Ya, maksudnya. Ayo, come on. Ini lamban dia pula. Bentar lagi data. Itulah Pak, lagi minus sih Pak. Tapi kalau kita sih biasanya terbalik Pak. Kalau dia lagi biru justru ngantuk. Dari yang saya ketemuin sih, dari yang saya temuin tuh kalau kalau yang lagi trading tuh kalau lagi merah tuh pada seger semua tahan gitu sampai 24 jam gitu ngeliatin tuh tahan. Kalau udah biru baru ngantuk ya biru, aduh. Ini soalnya juga pasarnya lemes sih Pak Loyo ya Pak, enggak gerak. Cuma kayak tapi kalau trading di sini sih seru nih. Ini tadi saya mau tahu di UK itu ada apa ya? Oh iya, tadi kan ada pengumuman soal itu ya, APBN-nya UK. Itulah. Ini euronya masih belum Pak. Wah, golnya mulai mau turun lagi tuh. Apa sell gold ya? 59. Ya, ponnya makin kencang pula. Aduh, si pon. Udah pon. Ini bikin yang model-model kayak gini agak serem nih. Tadi saya masuk ya. Ya, saya tuh terinspirasi, ternyata bahunya belum kelar nih. Wah, kan gue tuh mulai lagi. Ya lah, pon.
Aduh. Kalau nggak floating nggak itu kayaknya nggak seru. Nggak seru nih. Tadi ada profitnya dikit ya $3 jadi nggak mau ngambil. Ya lah, lamban lagi ponnya nih. Nasdaqnya balik. Ya, come on. Ya, ayo. Balik lagi kembali ke jalannya, memang. Ayo, Pon. Data sudah tinggal, berarti minggu ini udah tinggal yang payroll ujung-ujungnya. Kalau lihat ini ya payroll mungkin sama, mungkin akan sedikit lebih rendah dibandingkan minggu bulan-bulan sebelumnya. Udah. Ayo, come on. Waduh. Iya. Ini support jadinya. Jadi dia punya support di sini. Dia punya support cukup kuat nih. Dia punya support cukup kuat di sini. Semoga bisa lewat nih. Ayo, come on. Ya. Ayo, lanjut.
Ya, teman. Ya, ayo pon. Tipis deh ini berarti. Ya, ya, ayo pon. Ih, golnya sliding nih. Nah, ayo, come on, pon. Ayo, pon. Ya, oke, ayo pon. Balik ke jalurnya. Ayo pon, kembali ke jalurnya. Ya, ayo pon. Pede aja lah kita call dulu deh. ECB. Nggak ada data yang gimana gitu yang gerakannya. Wah, goldnya belum salah pair nih. Mantap, Pak. Mantap. Ini ponnya nggak diem pula ya. Lagi butuh dia turun nih. Nggak diem. Come on. Minum lah. Ini aja. Ya, ayo. Ayo lah, pon. Aduh, dia bikin support lagi. Mantep, Pak.
Saya salah pilih pair nih. Saya mau nyiapin buat one shoot ya. Ternyata di ponnya lamban, Bang. Datang. Keluar no. Yo, come on. Nah, ya, ayo pon. Yang kenceng sekarang, ayo. Dari tadi nggak kenceng sih. Tapi nggak usah kalau itu kamu. No, karena kamu. Yo, come on. Yo, pon. Kok malah catnya yang geser. Ya, sip. Biar belum biru. Itu aja, sip. Come on. Nah, nanti tinggal di hari apa? Di hari Jumat nanti payroll ya. Saya buat cara-cara yang pakai PowerPoint. Ya, ayo lanjut. Akhirnya, ayo come on. Belum biru, belum bisa akhirnya. Come on, ayo pon. Ya, sip. Ya, akhirnya. Ayo, come on. Belum akhirnya, belum. Jadi kalau apa back to fundamental. Wah, gayanya begitu ya. Back to fundamental. Gaya aja buat gaya aja. Kita kumpulkan. Siapa tahu bisa jadi e-book. Ya, belum. Jadi kalau di fundamental ini teori dikit ya. Teori dikit bagian dari balik lagi ya, balik. Back to dasar itu, back to dasar. Fundamental itu kurang besar ya. Nggak lucu. Namanya juga dari kata apa dari foundation gitu, fondasi. Dia ini ada beberapa hal yang harus kita paham dari bagian fundamental. Yaitu yang pertama dia itu tentang kondisi ekonomi. Jadi dia ini tentang pemberi informasi mengenai kondisi ekonomi. Iya, masuk biru. Oke. Jadi dia pemberi informasi mengenai kondisi ekonomi. Nah, saya besarin deh. Oke.
Lalu kemudian karena dia ngasih informasi tentang ekonomi, maka dia memberi jawaban terhadap kenapa harga berubah. USD sedang menguat. Bisa jadi sih Pak. Kan tadi data Amerika bagus Pak. Nah itu nanti kita coba-coba ya. Apakah memang dolarnya lagi mau menguat gitu ya. Jadi gaya saya gaya kayak jago aja fundamental nih. Nah ini dari sisi fungsi ya, dari sisi penjelasan awalnya. Gitu. Jadi yang perlu diingat itu fundamental itu pemberi dua hal ini nih. Soalnya. Yang pertama itu dia tentang kondisi ekonomi. Dia kasih informasi mengenai kondisi ekonomi. Jadi data Amerika barusan ADP itu kurang tepat kalau dibilang sebagai datanya dolar atau datanya Dow Jones atau datanya Nasdaq, nggak tepat. Tapi dia lebih tepat disebut sebagai pemberi informasi mengenai kondisi ekonomi Amerika. Kondisi ini nggak bisa terlihat dari satu data aja. Jadi boleh bilang antara data ke data, antara data dengan data di fundamental itu sebenarnya saling kait mengkait ya. Sehingga kemudian kita bisa temukan ini loh kondisi ekonominya Amerika. Ayo turun lagi. Dengan gold Lalu kemudian saya memecah fundamental itu dalam dua kategori. Ini. Nah, jadi saya pecah dia dalam dua kategori. Sebelum lanjut itu ini harus ada warningnya itu, ada disclaimer-nya itu si Nitra ini bukan sarjana ekonomi. Yang disclaimer yang pertama, dan memang saya nggak punya sama sekali sarjana ekonomi nggak. Saya lebih cepat menyebut diri saya lulusan SMA. Ada kawan-kawan yang kemudian itu bukan sekolah menengah atas, tapi Simple Mind Academy katanya. Nggak, benar-benar itu. Colornya kasih merah. Saya bagi dia dalam dua kelompok. Kelompok pertama itu adalah fundamental. Saya menyebutnya fundamental dari pejabat. Fundamental orang penting. Ini fundamental orang penting atau important people atau pejabat deh. Jadi ini sifatnya nih komentar. Pejabat ekonomi ya gitu. Harus ada keterangannya pejabat ekonomi karena kalau yang di interviewnya Menteri Pertahanan nggak nyambung deh. Saya kecuali di bagian soal pembelian alat tempur gitu misalkan, itu pejabat ekonomi. Siapa aja pejabat ekonomi itu? Ini dari jadi dia bisa seperti ini deh. Mungkin pimpinan negara, kemudian Menteri Keuangan, Direktur Bank Sentral. Apa? Ya sudah. Dirut Bank Sentral. Ya sudah. Jadi ini kalau yang yang komentar itu yang lebih dilihat yang ini.
Yang jarang Menteri Keuangan jadi bank sentral. Sisanya sih nggak respon. Iya, ayo lanjut. Aduh. Nah, bentar. Jadi yang pertama itu pejabat ekonomi. Pejabat ekonomi ini dan negara sebenarnya yang terpenting dari negara yang mata uangnya akan kita transaksikan. Ini khususnya kali ini di sini ya tentunya yang hampir semua pejabat ekonomi Amerika itu berpengaruh ke pasar. Ini saya bicaranya yang pergerakan harga pasar ini. Kemudian di yang data yang ini, jenis data yang ini kita nggak bisa, gue bilang susah dianalisa. Ini termasuk yang paling susah dianalisa. Kenapa? Karena kan kita mesti tunggu obrolan dia dulu, dia ngobrol dulu baru kemudian dianalisa. Gitu. Nah, ada yang bisa dianalisa sebelum rilis, yaitu tipe data yang selanjutnya. Tipe data yang berbentuk statistik. Yang bentuknya angka gitu, nah itu bisa di malah dia naik lagi. Tadi harus keluar ya kali ya. Itu bisa dianalisa sebelum dia rilis. Jadi seperti ADP gitu kita bisa melakukan analisa sebelum dia rilis. Ini mau cek aja, sudah cek aja untuk trik fundamental yang di Dow Jones dan Nasdaq ya, sesi Amerika Open kan sekarang kan jam 21.30 ya. Apa sih maksudnya Amerika Open itu sebenarnya Wall Street buka gitu. Kalau ini belum, ini sinyalnya akan mobile. Pokoknya jadi gitu. Ini statistik ekonomi. Kalau di bagian pejabat mungkin penjelasannya sambil jalan lah nanti ya. Siapa saja sih yang berpengaruh sekarang ya? Yang berpengaruh kan di Amerika itu Biden. Terus sekarang si Menteri Keuangannya ya lupa saya namanya. Menteri Keuangan Amerika tuh mantan Direktur Bank Sentral Amerika tuh. Kemudian si Jeremy Powell yang Direktur Bank Sentral. Ayo kawan, balik lagi. Nah, kemudian di bagian yang kita ke statistik ekonomi. Di statistik ini kita bisa pilih dia dalam beberapa kelompok. Statistik gitu ya. Gitu. Yang pertama itu semua data yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ayolah, Pon. Ini dulu banget saya pernah tulis bukunya nih, Fundamentalis Instan. Buku yang paling nggak laku yang pernah saya tulis ya judulnya itu Fundamentalis Instan. Kalau buku yang paling laku saya ada berapa?